Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini di video pembelajaran yang pertama yaitu mengenai pendahuluan tentang data mining industri ya, atau sains data. Di sini saya sebagai Agus Sindako Wibowo, dosen pengampu dari Institut Sains dan Teknologi Abrin Yogyakarta. Saya berkolaborasi dengan Ibu Sylvia Firda Utami, STMSC dari Universitas Teknologi Sumber. Oke, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Ya, di sini kita akan membahas tentang apa dan mengapa sih ya, tentang apa dan mengapa data mining gitu maksudnya. Langsung saja di sini kita dapat melihat bahwa manusia itu memang memproduksi data. Manusia itu memproduksi beragam data yang jumlah dan ukurannya itu memang sangat besar sekali. Kalau kita lihat misal dicontoh di dalam pembuatan cuaca ya, pembuatan prediksi cuaca gitu ya, itu kan menggunakan data jelas ya, data-data sebelumnya. Kemudian di dunia sektor ekonomi pun ya, kita juga menggunakan berupa data ya. Kemudian di dunia kedokteran dan juga di dunia bisnis. Kalau di dunia ekonomi sendiri itu biasanya contohnya dalam membuat misalnya buku tabungan baru nih, itu kan pasti kan kita dilakukan perekodan data ya mengenai identitas kita. Kemudian kalau di kedokteran sendiri itu dalam pembuatan mungkin rekam medis ya. Rekam medis itu kan jelas ya, itu menggunakan data yang kita miliki ya, mulai dari nama, riwayat kesehatan dan seterusnya. Apalagi di dunia bisnis, jelas dunia ini juga akan menggunakan data yang cukup sangat banyak. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Ya, data itu tumbuh ya. Kalau kita lihat, data itu memang tumbuh. Sebagai contoh nih ya, pada tahun 70-an, 80-an hingga 90-an mungkin itu kita masih menggunakan floppy disk atau bisa disebut dengan disket. Kalau kita ingat ya, di tahun 90-an itu masih ukuran data yang bisa disimpan itu hanya sekitar 400 kilobyte hingga 1,4 megabyte. Kalau kita lihat sekarang ini ya, di tahun sekarang ada flash disk yang mulai dari 8 GB hingga 64 GB, bahkan mungkin ada yang lebih besar gitu. Terus ada juga hard disk yang hingga terabyte dan seterusnya. Yang dulu mungkin kita hanya bisa menyimpan file sekitar mungkin satu lagu aja ya, zaman dulu kita masih dengerin lagu itu di dalam handphone atau disimpan ke dalam MP3, itu masih ukuran yang sangat kecil gitu ya. Tapi sekarang udah sangat dapat menyimpan file dengan ukuran yang sangat besar ya. Data itu tumbuh. Kemudian di slide berikutnya ya, nah di sini ada perubahan kultur dan perilaku ya. Terus apakah tadi itu berhenti gitu aja? Apakah dari floppy disk ke hard disk itu pindah cukup sampai situ? Ternyata tidak ya. Kok bisa tumbuh sih data itu ya? Kalau kita lihat dari behavior kita sendiri ya, itu ini dilansir dari QMI, yaitu situs survei. Itu ternyata ada sangat banyak ya behavior kita dalam waktu 1 menit atau 60 detik di tahun 2021 itu. Contoh nih dari TikTok misalnya, itu ada 167 video yang ditonton dalam waktu 1 menit. Kemudian ada YouTube 500 jam dari konten yang diupload dan seterusnya. Itu artinya apa? Data itu sangat tumbuh dan dengan ukuran yang semakin besar. Karena itu makanya muncullah data yang sangat banyak, atau bisa kita bilang ya munculnya big data atau tsunami data gitu ya. Saya ambil contoh di sini ada Google, Facebook dan juga YouTube ya. Dari Google sendiri itu menghasilkan jumlah data yang cukup besar. Itu sekitar 100 petabyte ya per hari. Kemudian Facebook atau yang sekarang disebut dengan Meta itu 300 petabyte data per hari. Kemudian YouTube juga 1000 petabyte video storage atau penyimpanan videonya. Jadi dari sini data itu yang sangat banyak, sehingga data itu tidak hanya harus disimpan gitu ya. Jadi harus kita dapat mengubah data itu menjadi pengetahuan atau knowledge, yang mana kalau kita lihat dari gambar ini, data itu memang sangat banyak. Kemudian kita mampu mengolahnya menjadi information, kemudian sampai ke knowledge,
yang bermanfaat bagi manusia itu akan memiliki value yang besar ya. Mulai data yang sangat banyak kita olah semakin mengerucut hingga menghasilkan knowledge dengan value yang sangat besar. Oke, untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Bu Sylvia mengenai pendahuluan data mining ini. Saya ucapkan terima kasih. Silakan Bu Sylvia bisa melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Agus. Selanjutnya saya akan melanjutkan sedikit tentang tujuan mengubah data menjadi pengetahuan. Nah, dengan pengetahuan manusia dapat melakukan beberapa hal. Pertama, melakukan estimasi ataupun prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian, manusia juga dapat melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan antar data maupun antar atribut. Kemudian dengan pengetahuan tentunya dapat membantu manusia dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik dan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang baik juga. Selanjutnya ini adalah contoh tentang proses perubahan data menjadi informasi, kemudian menjadi pengetahuan dan tentunya menjadi suatu kebijakan. Nah, dapat dilihat di sini data sebelumnya yang belum memiliki identitas ya, masih mentah dirubah menjadi suatu informasi ya, yang memiliki identitas. Misal contoh seperti gambar ini berwarna hijau dan berwarna ungu. Kemudian selanjutnya informasi ini dirubah menjadi suatu pengetahuan dengan cara menggunakan metode-metode tertentu. Nah, setelah melakukan perubahan ke pengetahuan dengan suatu metode, didapatkan adanya korelasi atau hubungan antara data satu dengan data yang lainnya, kemudian timbul pola-pola seperti pada gambar knowledge ini. Selanjutnya, setingkat lebih tinggi dari knowledge ya, didapatkan insight. Insight ini ada pengetahuan tambahan yang didapatkan dari pengetahuan sebelumnya. Misal contoh di sini ada yang lebih penting ya, ada data yang lebih penting ataupun ada data awal dan ada data akhirnya. Diketahui data-data ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan ataupun pembuatan kebijakan. Seperti pada gambar wisdom ini, setelah insight ini dirubah menjadi suatu kebijakan, maka keluar pola tertentu ataupun standar tertentu yang dapat dijadikan suatu aturan. Nah, ataupun kebijakan. Selanjutnya dari contoh tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa disiplin ilmu data mining ini mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan ya, atau menemukan pola tertentu dari suatu data yang sangat besar. Selanjutnya, nama lain dari data mining itu ada banyak. Pertama ada knowledge discovery in database atau KDD. Kemudian ada yang menyebutkan big data, ada juga business intelligence, kemudian ada juga knowledge extraction dan pattern analysis serta information harvesting. Nah, selanjutnya ini adalah proses data mining secara singkatnya gitu ya. Pertama, ketika kita punya himpunan data yang besar, kemudian kita olah menjadi suatu pengetahuan dengan metode data mining ya. Setelah itu pengetahuan ini dapat mengeluarkan output berupa rumus, pola ataupun aturan. Nah, selanjutnya ini contoh dari penyelesaian pengolahan data ya menggunakan prediksi. Contoh prediksi kelulusan mahasiswa ketika ada data seperti ini, ada gender, ada nilai, asal sekolah, IPK sementara IPS-nya. Kemudian targetnya adalah kita ingin mengetahui lulusan yang tepat waktu. Nah, diolah menggunakan metode data mining prediksi, didapatkan hasil pola seperti ini ya. Ini adalah output dari data mining seperti contoh ini. Selanjutnya ini development dari si
data mining sendiri. Dari kasus tadi kita dapat mengembangkan. Contoh misalnya dari sistem informasi akademik kampus yang menyediakan data lulusan seperti tadi. Nah, dapat di-develop atau dikembangkan menjadi smart app dengan menambahkan sistem prediksi kelulusan mahasiswa di dalamnya, ataupun membuat suatu aplikasi baru menjadi aplikasi yang lebih advance dari sebelumnya. Nah, demikian ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya pada Pak Agus. Selamat belajar adik-adik sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.